Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apakah masih semangat? Semangat, Pak. Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, juga dilancarkan, dimudahkan segala aktivitas kita di kesempatan siang hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata, mengoperasikan perangkat lunak lembar sebar, mengoperasikan perangkat lunak presentasi, dan hari ini kita masuk ke materi menggunakan aplikasi berbasis internet atau Internet Based Application Literacy. Nah, dalam menggunakan aplikasi berbasis internet ini nanti ada beberapa hal yang akan sama-sama kita pelajari di sini. Kita akan awali dari mengidentifikasi koneksi internet, kemudian mengidentifikasi aplikasi berbasis internet dan menjalankan aplikasi berbasis internet. Nah, rupanya bahwa mata kuliah ini merupakan sesuatu yang sudah kita gunakan sehari-hari. Ini tidak tidak aneh lagi begitu kan ya. Mungkin saya akan lebih banyak berdiskusi dengan Anda. Oke, baik. Kalau gitu saya akan share screen. Sebagai acuan kita mengambil ke salah satu unit kompetensi yang berada di SKKNI nomor 56 tahun 2018. Nah, di sini judul unitnya menggunakan aplikasi berbasis internet atau Internet Based Application Literacy. Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi internet. Ketika kita akan menggunakan aplikasi internet, langkah apa saja yang harus dilakukan? Ini contoh ya. Kita lihat nih, nanti kita akan diskusikan contoh-contohnya. Yang pertama, mengidentifikasi koneksi internet yang telah tersambung. Yang kedua, mengidentifikasi aplikasi berbasis internet. Dan yang ketiga, menjalankan aplikasi berbasis internet. Dalam mengidentifikasi koneksi internet telah terhubung, ada tiga kriteria unjuk kerja. Yang pertama, mengidentifikasi alternatif jaringan internet yang tersedia secara lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, menyambung koneksi internet sesuai dengan jaringan yang tersedia. Yang ketiga, memastikan perangkat komputer dapat terhubung ke internet. Nah, di sini ada kata-kata yang dicetak tebal. Nah, apa maksudnya? Kita lihat di batasan variabel, di bagian konteks variabel. Bahwa yang dimaksud dengan koneksi internet adalah hubungan yang terjadi antara perangkat komputer dengan internet. Adapun jaringan adalah jaringan komunikasi data yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi. Nah, adapun perangkat komputer adalah komputer personal, laptop, notebook, tablet, smartphone yang terhubungkan internet atau jaringan komputer. Nah, ini ya. Ini berkaitan dengan identifikasi koneksi internet yang telah terhubung. Oke, mungkin di sini sudah tidak asing lagi nih. Kita lakukan identifikasi terhadap apa yang hari ini terjadi dengan kita ya. Saya bisa berkoneksi, bisa berkomunikasi dengan Anda tentunya karena ada koneksi internet yang terhubung atau yang tersambung. Nah, sekarang kita akan coba nih identifikasi alternatif jaringan yang tersedia.
Nah, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, saat ini Anda menggunakan koneksi internetnya menggunakan jaringannya jaringan apa? Nah, kan, apakah misalkan kita menggunakan saluran dari provider misalkan Telkom ya, kan ada ya. Kemudian dari apa namanya yang lain lah, misalkan ada Bisnet gitu kan ya. Ada apa namanya yang lainnya lah karena banyak sekali gitu kan kalau saya sebutkan. Ada juga menggunakan operator seluler. Nah, itu. Nah, mungkin yang paling banyak itu ya adalah operator seluler karena saya sehari-hari karena jarang di rumah ya. Kalau di rumah kan kita menggunakan WiFi yang tersedia di rumah. Nah, adapun WiFi tersebut um, tersambung ke salah satu provider, tapi kalau di luar rumah aktivitasnya saya menggunakan dari operator seluler, itu koneksi internetnya. Nah, bagaimana dengan Anda hari ini? Oke, kita akan diskusi di sini. Mungkin Pak Agus biasanya pakai apa, Pak? Kalau saya di rumah pakai provider Telkomsel, Pak. Oke, di rumah Telkomsel ya. Kalau mungkin lagi di tempat kerja, Nggak kebetulan lagi istirahat dulu ke rumah. oh gitu ya. Tapi kalau di tempat kerja itu pakainya Ilibis. Oke, ke Pak Adi, gimana Pak Adi? Pak Adi Randi. Telkomsel, Pak. Oh, Telkomsel ya. Oke, baik. Mungkin Pak Arpian, Arpian Aldi pakai apa nih jaringannya? Kalau di luar pakai Telkom, Pak, Oke, kalau di rumah pakai WiFi. pakai WiFi ya. Oke. Nah, mungkin Risma Pakai Axis sama smartphone, Pak. Eksis sama Smartfren ya. Ya, Berarti di rumah dan di luar rumah. iya betul. Oke. Kemudian nih Pak Muhammad Yusuf. Yusuf. Are you there? Halo Pak Muhammad Yusuf, gimana Pak? Jaringan apa yang dipakai untuk koneksi internet hari ini? Ya, pakai Telkomsel. Ini Pak Aan. Aan itu Bapak Ibu. Mana deh Pak Aan? Atau Bu Cucu langsung? Bu Cucu Cunengsi. Iya, Pak. Di rumah pakai IndiHome, di Mm-mm. luar pakai Telkom. Di luar pakai Telkomsel. Ya, Telkomsel. ya. Oke. Kemudian Pak Didin, Ini Pak, oke. Pakai apa Pak biasanya? pakai WiFi Pak. Pakai WiFi. Oke, koneksi WiFi-nya apa? Tahu? Starlink Pak. Enggak. Starlink ya. Iya, Oke, kalau Pak Rido, Rido rumah, Pakai Telkomsel, Pak. Telkomsel ya. Oke, baik. Baik, memang hari ini kita lebih banyak menggunakan operator seluler ya. Jadi mau tidak mau karena kan kita mobile. Nah, jadi kalau mungkin menggunakan apa namanya kita provider biasa eh, terlepas plus minusnya gitu kan. Ya, nah seperti itu. Mungkin kalau provider biasa kan bisa dipakai rame-rame ya di rumah ya. Tapi kalau hanya sendirian gitu kan, kalau mobile gitu kan kayaknya sayang juga begitu kan itu. Jadi kita bagaimana menggunakan internet ini seperlunya. Nah, tadi kan ya perangkat komputer dipastikan terhubung. Jadi Anda bagaimana menghubungkan perangkat komputer ke jaringan sudah bisa ya. Saya tidak perlu mengajarkan lagi atau tidak perlu mendemonstrasikan kembali begitu kan. Nah, bagaimana caranya? Saya yakin Anda sudah bisa. Oke, nah sekarang kita ke yang kedua. Mengidentifikasi aplikasi berbasis internet.
Yang pertama, mengetahui aplikasi berbasis internet sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tentunya kalau kita identifikasi ini kan, aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita apa saja? Tentunya banyak ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi dari aplikasi berbasis internet tersebut ya. Nah, misalkan kalau kita ini tentunya, oke, kita akan sama-sama ya lakukan identifikasi. Nah, biasanya kita gunakan internet ini untuk apa biasanya? Oke, ada yang tahu? Mungkin kita gunakan internet yang pertama, berarti kan kita ke fungsi dulu ya. Nah, jadi ke nomor 2 dulu. Fungsi internet yang pertama digunakan untuk apa? Ya, boleh bantu. Browsing, Pak. Ya, Browsing. oke, untuk browsing. Browsing ya. Browsing. Oke, browsing apa? Informasi ya. Informasi. Oke, ya, informasinya kan banyak gitu kan. Kemudian yang kedua, apalagi? Buat Chatting. nonton, Pak. Oke, chatting. Ada lagi apa tadi? Buat nonton, Pak. Nonton. Nonton apa? Video. Drakor, Pak. Nonton drakor. Apalagi? Main game, Pak, main game. Main game. Apalagi? Untuk komunikasi, Pak, Komunikasi. Komunikasi seperti apa dulu? Kayak Zoom gitu. Oh, komunikasi ini ya. Berarti komunikasi apa nih? Mungkin email, Pak. Email ya. Komunikasi seperti email ya. Oke, komunikasi. Berarti lebih ke apa namanya? Komunikasi, korespondensi mungkin ya. Komunikasi itu nelepon, boleh coba nanti komunikasi apa ya perangkatnya? Komunikasi. Apalagi? Belajar? Oke, kalau kalau ini apa? Sekarang tuh mungkin apa? Banyak sekali ya kita coba 8 misalkan, tambah lagi. Nah, Kerjaan, Pak. untuk kerja ya. Iya. Oke, untuk bekerja. Nah, sekarang untuk browsing menggunakan apa aplikasinya? Nah, di sini fungsi ya. Fungsi kemudian sininya adalah aplikasi. Nah, karena ini terkait dengan ini ya, dengan apa namanya? Aplikasi berbasis internet kan kalau yang buat fungsi berarti ada fungsi ada aplikasi. Nah, browsing biasanya menggunakan tentunya web browser. Bisa ya? Bisa menggunakan web browser. Browser. Atau juga kalau di smartphone, jadi aplikasi ini kan ada dua ya. Nah, jadi ada yang menggunakan misalkan bisa lah komputer. Jadi misalkan komputer itu termasuk smartphone di dalamnya kan. Oke, misalkan bisa pakai laptop lah. Nah, dan smartphone ya, misalkan. Atau di sini PC ya. PC atau laptop smartphone. Nah, sama ya kalau di ini juga kalau di smartphone kan ada aplikasi khusus gitu kan misalkan menggunakan apa yang sering Anda pakai seperti mungkin Microsoft Edge. di Android, Firefox. apa di Android? Firefox. Chrome. Google Chrome. Google Google Chrome. Chrome ya. Paling banyak Chrome ya, Google Chrome.
antisipasi ya teman-teman informasi. Google Chrome. Nulisnya begini ya. Ini mungkin banyak sekali ya yang lainnya gitu kan. Nah, ini untuk di apa namanya? Di smartphone misalkan ya. Kalau di komputer kan banyak sekali ya. Kita misalkan saya ini menggunakan apa? Edge ya, Microsoft Edge. Kemudian menggunakan apa nih? Menggunakan Google Chrome juga juga itu kan itu. Nah, jadi tergantung kegunaannya. Oke, sekarang kalau chatting. Chatting itu pakai apa? WhatsApp. WhatsApp ya. WhatsApp tuh ada dua ya. Ada yang berbasis web kan? WhatsApp. Apalagi? Selain WhatsApp, Telegram, Pak. Telegram. Masih ada yang pakai SMS? Ya. Masih jarang ya. Ada tapi jarang. Oke, berarti yang ini misalkan ada tuh kalau menggunakan sosial media apa biasanya? Ada aplikasi untuk chatting itu pakainya. Oke, halo? Instagram, Pak. Halo, halo. Ya, pakai apa? Facebook. Facebook, Instagram. Nah, nama aplikasinya biasanya kalau untuk percakapannya disebut Messenger. Messenger ya. Messenger. Nulisnya gimana? Messenger gitu. Gini. Mes. Pakai A, pakai E. Message, message. Nah, saya nggak tahu ya. Nanti dicari ya. Namanya Messenger gimana nulisnya yang benar. Oke. Nah, nonton drakor pakai apa? Pakai Netflix, Pak. Wah, ini mah cepat sekali ya. Bisa Netflix pakai tulisannya Pak. gimana? Netflix pakai FLX. Gini ya. Iya, betul. Terus apa lagi? YouTube juga bisa. Pakai YouTube. Video juga bisa. YouTube apa? Kalau video pakai apa? Ada aplikasi video gitu. Aplikasi video ya. Contohnya Aplikasi namanya video, Pak, memang. namanya video. Iya, Iya. Pak. Iya, betul, Pak. Oh, saya belum pernah ini. Gini ya, video. Nah, Pakai I, Pak. Video. video pakai I. Iya. Oh, jadi aplikasi namanya video ya. Ya, Oke. video call. Videocom. Nah, nanti dicoba ya. Ini di mana? Di handphone atau di Android? Di Android, Pak. Di Android ya. Android bisa, Pak. Oke. Di- Kalau game pakai apa game? Pakai handphone bisa. Game pakai handphone bisa ya? Siapa sekarang mah? Oh, bisa. MOBA. Aplikasinya apa biasanya? Baik. Mobile Ada Legends. banyak. Ada Monton. Genshin Impact. Ini satu-satu nih. Siapa? Wahab dulu. Monton, Pak, Monton. Monton. Ya. Terus? Supercell. Garena. Ya, Garena, super. Pak. Supercell. Tulisnya gimana? Supercal. Gini. Cal. Ya, 2 L-nya, Pak. Terus apa lagi? Garena, Pak. Garena. Begini. Iya. Ga. FF. Gimana? Garena. Garena. Terus? Apa lagi? Yang suka main game? Minipau, Pak, Minipau. PUBG. WU? Roy. Telepon kan ambil video. Gini. WUBG? Jangan ambil korpok ya. PUBG, Pak. P. PUBG. PU? Iya, PUBG. PUBG.
Wah, ini saya ketinggalan zaman ya. Ah, kalah nih kalau masalah main game. Oke, kalau correspondence apa aja nih? Zoom, Email ya, yang jelas ya. email. Electronic mail kan kita. Nah, koresponden ini electronic mail. Mungkin kalau chatting juga kan bisa koresponden ya. Email. Kemudian misalkan kalau dulu kan ada bisa pakai Iya, Pak. SMS ya kan. Dulu SMS, sekarang kayaknya udah nggak ada lagi SMS ya. Kemudian sekarang kan eh, ganti ya sama aplikasinya chat gitu kan. Oke, SMS. Nah, kalau komunikasi itu seperti apa nih komunikasi? Telepon mungkin Pak. Nah, telepon itu menggunakan internet bisa. Bisa ya. Namanya VoIP. Voice over IP. Tapi sekarang kayak udah jarang nih pakai VoIP kan mendingan video call aja langsung kan atau pakai Zoom sekarang kan ya. Itu kan. Nah, pakai apa lagi? Mungkin bisa nih seperti ini kan pakai Zoom, pakai misalkan uh, Gmeet ya, Microsoft Team. Microsoft Team. Terus apa lagi? Banyak sekali ya dan lain-lain. Nah, belajar Google Ruang Classroom, guru. ya, ruang guru, Ruang guru. ruang guru ya, ruang guru. Apalagi? Berarti ini lebih ke LMS ya. Terus Google Classroom ya, Classroom. Apalagi? Misalkan Anda belajar biasanya di mana banyak sekali. Pokoknya dalam kurung LMS saja, Learning Management System. Nah, kalau bekerja pakai apa? Bekerja Saya biasanya pernah pakai Dingtok. apa? Pakai Dingtok. Dingtop. Kayak gimana Dingtop? Ding tuh kalau logonya kayak saya Peter Pan, Pak. Dingtop gini nulisnya. Dingtak, Dingtak. Gini. Tap, Iya, Dingtak. tap, tap apa tak? Tak, tak, Pak. Tak. Nah, Ini. iya. Iya, Pak. Apalagi kerja itu biasa apa? Pakai Trello apa? Pernah mendengar Trello? Ini mungkin aplikasi, aplikasi apa? Biasa. Biasa apa lagi nih yang bekerja? Oke. Nah, kita bisa searching ya. Oke. Aplikasi yang bisa buat bekerja. Oke, di sini. Untuk bekerja ya. Biasanya bekerja itu secara online, tim. Hmm. Ini malah lowongan kerja. Tim aja ya. Kita lihat gambar.
Kayaknya nggak ada yang pernah saya pakai. Coba nih. Tasked ada nih. ClickUp, Trello. Ini kalau ini saya pernah ya Trello. Cuman Hitex saya eh, Suite. Nah, Koda, Microsoft Planner belum pernah. Ini ya, ini contoh ya. Contoh ternyata ada nih. Nanti tinggal dicoba saja gitu kan. Nah, di sini ada tax. Ini daftar isinya ya. Ini berarti kita tinggal di copy. Copy paste di sini. Nah, ini yang belum ya. Oke, koma. Nah, ini tinggal ini aja. Kemudian ini ya. Wah, ini karena banyak ya. Koda. Ah, yes. Oke, ini contoh ya, contoh beberapa aplikasi dan fungsinya begitu kan ya. Kita sudah bisa nih. Nah, selanjutnya bagaimana menjalankan aplikasi internet ya. Panduan pemakaian aplikasi dikuasai, berarti kita harus menguasai bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi menu yang ada pada aplikasi sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, memilih menu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang keempat adalah, nah ini berarti kita mengisi ya, mengisi form-form yang ada secara lengkap sesuai batasan pengisian. Kalau memang ada ini. Oke. Nah, di sini karena sebagian besarnya adalah guru nih. Oke, mungkin saya akan sampaikan gitu kan ya. Tugasnya adalah Anda membuat apa? LMS sederhana, Learning Management System. Learning Management System gitu kan ya. Jadi LMS ini nanti ada posisi Anda sebagai siswa atau ada juga posisi sebagai guru ya. Mungkin kita nanti bisa berperan sebagai guru. Sekarang tuh kan guru ini misalkan kita meng-create kelas. Kemudian juga misalkan nanti apa namanya mengunggah materi begitu kan itu. Oke. Ada yang tahu tentang LMS, Learning Management System? Tahu Nah, Pak, saya pernah Pak ikut. ikut ya. Nah, Ya, sekarang pertanyaan saya. Kalau ruangmu itu LMS bukan? bukan. Apa? Kalau bukan LMS apa namanya? Halo, halo. Nah, ini ruangmu ini LMS bukan? Termasuk, Pak. Oke. Jadi yang dimaksud LMS apa sih LMS itu? Ayo, ada yang ngasih tahu? Nah, apa yang dimaksud dengan LMS? LMS itu Learning Management System. Iya, pengertiannya apa? Nah, Jadi pembelajaran secara online atau apa untuk memanage pembelajaran. nah, tanya Google ya di sini. Kita akan dengarkan. Tidak terdengar, Pak.
Oke, udah ya. Ah, ini ya. Ya, kalau menurut pendapat para ahli di sini kan banyak sekali gitu kan. Nah, jadi intinya bahwa LMS ini yang pertama gitu kan tentunya eh, bersifatnya online gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, mendukung proses pembelajaran, penyediaan konten pembelajaran, nah dan juga pelacakan kinerja peserta didik. Nah, kinerja peserta didik ini kan bisa misalkan kita lihat nih. Kita lihat misalkan yang pertama apakah mereka hadir atau tidak. Maka di sini disiapkan presensi atau daftar hadir. Nah, di sini hari ini ada 13 kehadiran gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau lihat lagi gitu kan ya, bahwa dia mendukung proses pembelajaran. Nah, dalam LMS ini misalkan ada Pak, ada materi yang bisa diakses gitu kan ya. Ini kan bisa berupa file, kemudian ada YouTube, ada link, ada tulisan, ada juga presentasi gitu kan itu. Kemudian di sini ketika diberikan tugas, nah maka di sini kan yang terakhir itu adalah apa? Oh, menyediakan konten tadi sudah ya. Menyediakan konten pembelajaran. Nah, jadi kontennya ini kan tadi ya. Ini kontennya. Kontennya jadi bisa berupa video kontennya kan. Bisa berupa file, bisa berupa link, bisa juga berupa tulisan atau presentasi. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini pelacakan kinerja. Nah, berarti pelacakan kinerja itu termasuk misalkan ada tugas ya. Nanti ketika ada tugas nanti dia bisa ini, bisa menyediakan ini. Bahkan di sini disediakan juga untuk ya komunikasi ya, untuk melakukan interaksi. Nah, maka ruangmu bisa disebutkan ini sebagai LMS atau Learning Management System. Nah, saya ada contoh ya. Kemarin saya mengadakan pelatihan. Nah, minggu kemarin ya, baru selesai kemarin hari Jumat gitu kan ya. Saya mengadakan pelatihan, saya menggunakan LMS sederhana. Jadi LMS sederhana seperti ini gitu kan. Nah, saya buka ya. Ini adalah contoh LMS sederhana. Saya misalkan mengadakan pelatihan metodologi instruktur senior level 5 ya. Nah, jadi ini gitu kan. Di sini ada link Zoom-nya, ada rundown-nya, ada misalkan materinya kan tentang regulasi, tentang materi pelatihan, ada template tugasnya, bahkan disediakan juga contoh ya, contoh tugasnya gitu kan ya. Kemudian ada daftar suplemen, ada misalkan upload tugasnya, bahkan sampai dengan ke pendaftaran uji kompetensi. Nah, ini. Ya, siapapun juga ya yang memiliki link ini, maka dia bisa mengakses ini. Ini kelemahan. Ya, kelemahan yang saya buat itu LMS-nya LMS sederhana, sifatnya lah terbuka. Siapapun juga silakan bisa mengakses gitu kan itu. Nah, tapi tentunya ilmunya kan saya jelaskan di kelas atau menggunakan Zoom. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan Classroom. Misalkan dengan menggunakan Classroom, Google Classroom. Dan ini gratis. Gratis ya, gratis. Nah, gratis. Saya kemarin mencoba untuk contoh gitu kan. Misalkan saya membuat classroom untuk supervisor gini ya. Nah ini. Nah jadi ada nih gini. Ini hanya contoh saja gitu kan. Contoh di sini bisa dilihat kan. Misalkan di sini ada informasi umum gitu kan. Ada materi pelatihan, ada pengumpulan tugas, ada evaluasi. Misalkan begitu. Nah di sini ketika diklik di sini kan ada nih. Ada klik ya. Nah, ini ada materinya gitu kan. Dia ada pretest. Oh, kemudian ini ke Google apa formulir. Kemudian ada jadwal pelatihannya, ada nih gitu kan. Nah, lihat jadwal pelatihan nanti tinggal diklik ini kan. Nah, materi nanti tinggal jadwal pelatihan gitu kan nih. Kemudian ada presensi gitu kan. Nah, ini. Jadi nanti ada. Nah, misalkan dia ada kehadiran gitu kan. Oh, ternyata yang hadir 4 orang gitu kan itu. Nah, materi pelatihannya apa? Tinggal lihat di sini. Nah, ini kan ada materi pelatihan gitu kan. Nah, ini gitu kan. Bisa berupa file. Ini file ya, file Word. Yang ini berupa PowerPoint. Yang ini berupa video gitu kan. Nah, yang ini adalah berupa apa nih? Berupa link. Oh, ternyata linknya gitu kan. Oh, kalau pengen ini linknya ini gitu kan. Ada. Nah, gitu. Bahkan di sini ada contoh ini ya penilaian gitu kan, observasi. Nanti ada tugasnya dikumpulkannya di sini gitu kan. Nah, nanti nih, oh ternyata belum ada yang menyerahkan misalkan. Nanti evaluasinya di sini, misalkan di sini ada tes tulis pilihan ganda gitu kan nih.
Kalau di sini mungkin ada tes tulis, bisa tes tertulisnya misalkan bisa esai yang ada di sini kan beda ya, disediakan dua. Misalkan begitu ya. Nah, ini contoh yang sederhana. Nah, sekarang sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke ya tugas kita. Nanti tugas kita ngapain? Nah, silahkan mungkin ada yang ditanyakan, Bu Cucu? Oh ya Pak, itu kayak mirip-mirip ini ya, kayak kita bikin soal di Google Drive gitu. Iya, betul. Ya kita bikin soal, Hmm. cuman nanti ini dilingkan gitu kan? Di link. Jadi namanya kan manajemen apa namanya? Manajemen sistem gitu kan? Learning management system. Jadi Oh. si apa namanya? Yang tadi ya, saya pakai apa? Pakai Classroom. Jadi Google Classroom itu nanti dia memanage gitu kan ini, memanage itu file-file kita. Filenya disimpan di mana, kemudian bisa diakses. Nah, ini contoh ya, saya contoh nih, contoh supaya Anda tidak ini ya. Oke, misalkan begini. Nah, saya tuh sebetulnya ada ini ya, ada misalkan saya tuh filenya disimpan di sini. Coba saya masuk ke sini atau yang lain ya, bukan ini ya. Ini belum. Yang lain coba. Nah, ya. Nah, nanti aslinya gitu kan ya, aslinya saya nyimpennya ini agak lama. Bentar, kenapa lama nih? Seng seng. Nah, aslinya gitu kan saya nyimpan tuh di sini. Di ini ya, sebentar ya. Saya semua file saya tuh disimpannya aslinya di Google Drive. Di Google Drive ya, di Google Drive. Nah, ini. Saya bikin ya, bikin aslinya di sini semuanya. Nah, supaya orang-orang bisa mengakses ini kan, kalau ini kan harus tahu alamat ininya kan, saya berikan alamatnya gitu kan. Jadi mereka ini supaya memang terdokumentasikan dengan rapih begini kan, tinggal kita bikin linknya aja. Saya bikin linknya pakai SID gitu kan ya. Cuman ini terbuka begitu kan, siapapun boleh kan. Nanti tinggal ketikan saja kalau memang yang SID, S.ID ya, SID. Kemudian di sini misalkan ada dashboard, SID aja. Nah, nanti dia akan masuk ya seperti ini. Nah, ini ya. Ini Anda. Di sini ada microsite. Nah, saya bikin apa saja. Oh, ternyata saya baru bikin 3 di sini. Kenapa? Karena hanya ini 5 ya. Kalau memang mau lebih dari 5 ya kita bikin email yang baru. Atau kita di sini bisa di-upgrade. Nah, itu. Saya pernah mengadakan pelatihan misalkan public speaking di Sorong. Saya bikin ininya LMS-nya. Seperti itu kan. Nah, jadi bisa nih. Public speaking, dia ada randonnya, materi pelatihan, contoh tugas, ada upload tugas, ada bahkan tes juga gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi bisa bikinnya di sini. Nanti kan ada nih, misalkan anak klik microsite, klik new gitu kan itu. Kalau mau di ini ada bisa diedit kan di sini kita lihat. Nah, edit. Nah, seperti ini. Oke, nanti dicoba ya. Oke, pokoknya ini dicoba-coba lah kalau ini. Nah, jadi sekarang tuh bagaimana caranya kita bisa, oke, satu saja nih. Nah, kan ini calon guru ya. Jadi kita menggunakan aplikasi berbasis internet ini, kemudian kita membuat apa? Membuat LMS sederhana. Anda itu ngajar, ini mau bagaimana kan kalau kita ngajar misalkan biasanya ada apa nih? Kalau ngajar itu misalkan pertama kali masuk kelas kan? Pertama kali masuk kelas itu Anda melakukan apa? Satu, misalkan kita mengabsen atau menyiapkan ya mengabsen siswa. Jadi nanti ada fasilitas untuk absensi atau presensi, gitu kan? Mengabsen siswa. Nah, berarti fasilitasnya itu bukan presensi ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan memberikan materi ya, memberikan materi, materi belajar. Nah, nanti berarti ada fasilitas untuk materi gitu kan. Nah, terus kan materinya kan banyak kan. Anda bisa ngomong langsung ya. Kalau online kan ngomong langsung bisa menggunakan Zoom.
gitu kan? Kalau online kan, nah bisa juga kita membuat video materinya kan, bisa juga membuatnya misalkan kita modulnya saja gitu kan, menggunakan e-book ya, e-book. Nah, nah, misalkan ini ya, ini berupa file gitu kan, atau kalau memang ada audio bisa audio, boleh gitu kan. Nah, ini contoh ya. Kemudian apa lagi? Setelah itu, Ma- Pengumpulan tugas, Pak. pengumpulan tugas. Oke, di sini kan ada pengumpulan tugas, pengumpulan tugas. Tugasnya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkannya kemana gitu kan? Di sini kan ada instruksinya ya. Tugasnya misalkan bisa di-upload ya, upload kemana? Ke Google Drive kan? Drive atau misalkan menggunakan email atau mau ke WA, boleh kan? Nah, ya WhatsApp atau yang lainnya silahkan. Apalagi kira-kira? Nah, mungkin nanti ada evaluasi kan? Ada evaluasi tes. Tesnya juga kita ini gitu kan, evaluasi. Nah, bisa misalkan kita mengadakan tes tertulis ya. Tes tertulis. Nah, misalkan kita bikin soalnya menggunakan apa? Tes tertulis biasanya bikin soal menggunakan misalkan Google Form. Kemudian menggunakan apa? Quizzes ya. Gimana sih nulisnya? Quizzes. Gini nulisnya. Quizzes. Pakai jet, Gini, pakai jet. Ya, gini, quizzes. iya kayaknya. Lupa lagi. Iya, kayaknya. Pokoknya nanti di sini. Pokoknya pakai apapun juga gitu kan ya. Atau ah, kalau pakai Kahoot kayaknya untuk game aja ya nggak bisa ya itu. Ini pakai quizzes aja gitu kan, Google Form quizzes. Nah, misalkan ini minimal ini ya, atau apalagi silakan. Oh, misalkan ada untuk korespondensinya gitu. Nanti korespondensinya misalkan supaya untuk interaktifnya gitu kan, interaktif korespondensi. Nanti diarahkan ke mana? Diarahkan ke grup WA misalkan ya. Ya, bisa aja kan? Ini. Nah, jadi begini. Nah, jadi nanti paling tidak gitu kan ini. Nah, sama gitu kan saya juga ada nih. Yang kemarin saya coba bikin tuh ya. Yang mana tadi? Nah, hilang. Oh, hilang. Ini ya. Ini sebetulnya hanya tadi kan satu dua. Nah, ini kan absennya di mana? Absennya ini kan ini presensi gitu kan. Nah, kemudian sini materi pelatihan, pengumpulan tugas. Nah, ini kemudian ada evaluasinya begitu kan. Yang belum ada Pak, korespondensinya bisa bisa aja nanti Anda bikin misalkan menu korespondensi. Jadi korespondensi menggunakan misalkan grup WA kan. Kan Anda ada ya. Mungkin di kelas ini kan ada kita korespondensi pakai grup WA. Kan kita bisa ini korespondensi. Ini apa nih? Ini ya. Oke. Wah, ini kayaknya lemot nih. Oke, kalau enggak, nah ini. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Karena lemot, aduh. Nanti, nah ini linknya nggak bisa. Oke. Nah, nanti misalkan Anda tinggal bikin saja. Kalau seperti di sini. Ini karena saya bukan bukan guru, jadi nggak bisa bikin ya. Jadi posisinya saya harus menjadi guru dulu, baru bisa bikin ini. Ini kan sebagai siswa nih. Di sini kalau di Google Classroom, mungkin bisa masuknya ke guru ini ya. Oke, kita akan coba ya. Masuk sini, saya sebagai guru. Bedanya apa? Nanti kalau guru itu kan di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Bahkan kita bisa melihat nilai. Nah, ada orang nanti dinilai. Gitu kan. Sini kita lihat nih. Siapa yang sudah ngabsen? Nah, ini kan ada nih. Serahkan, serahkan. Berarti dia sudah. Siapa yang sudah mengupload persyaratan? Ada. Kita lihat. Nah, yang sudah pretest ada gitu kan. Misalkan gini. Yang proses belum ada. Nah, kita kembali. Nah, misalkan di sini ya. Kita buat. Buat apa nih? Tadi ya. Nanti informasi ke grup ini, ke grup WA gitu kan. Misalkan korespondensi.
korespondensi grup WA. Nah, nanti ya Anda kasih keterangan saja untuk melakukan diskusi dan tanya jawab dapat menggunakan grup ya, grup WhatsApp. Silakan bergabung ke grup ya melalui ya tautan di bawah ini. Nah, nanti silakan nih ada di sini gitu kan. Anda tinggal klik linknya, tinggal tambahkan ya, tambahkan linknya udah selesai gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Terus kan linknya apa nih? Link bergabung ke grup WA dan sini. Ah ini ya. Wah ini. Nah ini lagi ngeheng ya. Saya nggak bisa ya. Oke. Pokoknya apapun linknya, misalkan linknya apa? Saya ada link ya, asal aja link misalkan. Ini anggap saja link grup WA. Saya copy sini, kemudian paste di sini tadi ya. Nah, saya klik link, paste. Nah, tambahkan link. Nah, ini kan ada nih linknya gitu kan. Nanti link grup WA ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa ya. Nah, sekarang di sini klik, di sini ada apa namanya di sini tadi. Saya disimpannya di informasi umum ya. Kemudian kalau gitu saya posting. Nah, Anda tinggal lihat di sini sudah ada sekarang. Atau sekarang sebagai siswa nih. Anda tinggal di refresh, nah sekarang ada korespondensi grup WA. Nah, ada ya. Nah, kita klik sekarang ini sebagai siswa ya, bahasa. Nah, ini tinggal klik. Ternyata saya dihubungkan dengan ini. Misalkan grupnya public speaking gitu kan. Ada langsung nanti klik langsung di ini ke grup WA, misalkan begitu. Oke ya. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Bagaimana cara membuat LMS? Halo, halo. Dibuatnya di Google Classroom ya, Pak. Oke. Anda mau buatnya di mana? Terserah. Kalau gratis di Google Classroom gratis, gitu kan? Oke, yang penting syaratnya punya email, gitu. Kalau memang ada yang lain silahkan, gitu kan? Boleh ya, kalau memang ada yang lain. Tapi mungkin yang enak pakai Google Classroom aja ya, supaya bisa semua. Nah, yang paling penting untuk membuat LMS itu apa nih yang paling penting? Nanti yang paling penting mungkin saya tidak sebutkan begitu kan ya. Saya nanti kasih ini ya kasih clue-nya saja ya. Hmm. Gimana kalau saya kasih clue-nya saja? Apakah atau mau saya sebutkan caranya gimana? Apa yang harus ada? Kayaknya nanti nambah lagi deh lama lagi. Terserah kalau saya aman. Atau nanti baca sendiri aja. Halo, halo. Mau bagaimana? Kalau classroom itu berarti nanti harus ada siswanya, Pak. Apa gimana, Pak, nanti sistemnya? Ya, berarti ada dua. Ada siswa, nanti ada kita. Kita yang membuat kelas. Nah, seperti tadi itu saya bisa sebagai siswa, bisa sebagai guru. Berarti saya harus punya dua email minimal. Nah, jadi ada email untuk siswa, Oh, ya kan kita nanti berperan sebagai siswa kan dari mana kita tahu bahwa kita ini siswa kan? Nah, siswa bisa mengakses apa saja, berarti kan ada perannya sebagai siswa. Ada peran juga sebagai guru gitu kan itu. iya, iya, iya. Nah, itu. Kan nanti ada dari sisi siswa gitu kan, ada dari sisi gurunya gitu kan. Nah, oke, apalagi silahkan. untuk materi yang seperti itunya bagaimana? Apanya? Materi yang disampaikan, materi yang dibuat siswanya teh.
Nah, sekarang Anda mau ngajar apa? Sesuai dengan bidang masing-masing, keahlian masing-masing. Kalau memang misalkan Anda mau ngajar matematika, berarti materinya tentang matematik. Kalau Anda mau ngajarnya misalkan penjas ya, pendidikan jasmani, materi tentang pendidikan jasmani. Nah, gitu. Oke Pak, Gimana? baik-baik. Aman ya, kalau untuk konten saya tidak Aman, aman. tidak akan menentukan kontennya apa, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita hari ini apa nih? Wah, saya cuman bisanya mengajarkan bagaimana misalkan cara membuat game gitu kan ya. Ya, boleh tidak boleh game pembelajaran gitu kan, yang interaktif dan inovatif silahkan. Gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Halo, halo. Berarti nanti ini tuh di online kan ya, Pak? Iya, pasti online kan? Mm-mm. Ya, nggak mungkin nggak online. Nah, jadi ini kan pasti online, tidak mungkin tidak online kita. Oke, Ya oke, Pak, aman, aman. aman Aman, ya, aman. baik. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Halo, halo. Jangan lupa presensinya diisi ya. Siapa sih? Oke, presensinya silakan diisi masing-masing. Mungkin untuk kali ini saya tidak bantu presensinya ya. Biasanya kan saya bantu nih. Hari ini silakan presensinya masing-masing. Jadi kalau yang tidak presensi hari ini, ya resikonya mungkin Anda tidak dianggap tidak hadir. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan perkuliahan kita. Juga kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Iya. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang, selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.